Oke, pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai proses beta oksidasi dari asam lemak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa lipid yang berasal dari sumber makanan kita itu adalah secara umum itu berasal dari trigliserida atau sering juga disebut dengan triasilgliserol. Jadi trigliserida. Nah, di dalam tubuh kita nanti trigliserida ini akan dihidrolisis dengan bantuan enzim lipase menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai asam lemak bebas ini. Nah, asam lemak bebas ini nanti akan dikonversi atau dipotong-potong menjadi senyawa-senyawa yang jauh lebih kecil, yaitu asetil-CoA. Nah, nanti asetil-CoA ini nanti dapat kita manfaatkan atau dapat masuk nantinya ke dalam siklus VCA. Nah, di sini proses konversi inilah yang kita sebut dengan proses beta oksidasi. Nah, kemudian tujuan dari proses beta oksidasi ini adalah untuk memperoleh energi. Nanti kita akan lihat energi apa saja yang diperolehnya. Kemudian kita juga tahu bahwa di TCA ini kita nanti akan memperoleh energi dalam bentuk NADH, FADH2, kemudian juga dalam bentuk ATP. Nah, energi-energi yang dalam bentuk ATP ini dapat kita gunakan langsung, tapi energi-energi yang dalam bentuk NADH dan FADH2 ini harus kita konversi dulu. Dia akan masuk dulu ke dalam transport electron change atau transport elektron sehingga nanti menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi nanti NADH dan FADH2 kita ini akan dikonversi sehingga nanti kita akan mendapatkan energi dalam bentuk ATP nantinya. Oke, jadi proses pemotongan asam lemak bebas ini merupakan proses yang sangat penting di dalam tubuh kita karena sumber energi yang cukup banyak yang kita dapatkan itu jika kita bandingkan dengan monosakarida itu asam lemak bebas ini akan menghasilkan energi yang jauh lebih banyak. Oke. Berikut adalah rumus umum. Kita tahu bahwa rumus umum dari asam lemak bebas itu adalah RCOOH. Kemudian pada contoh kita ini, kita menggunakan di sini ada ini COH-nya, ini R-nya. Kemudian di R ini kita ada 3C yang kita tunjukkan di sini di luar gugus ini. Kemudian sisanya ini tergantung nanti berapa jumlahnya. Nah, tahap pertama dari proses beta oksidasi ini adalah sebetulnya dia adalah tahap aktivasi. Jadi kita harus mengaktifasi asam lemak bebas ini dengan bantuan HS-CoA dan ATP. Sehingga nanti akan terbentuklah fatty acyl-CoA. Jadi nanti HS-CoA ini akan masuk ke gugus karbonil kita ini dan melepaskan H2O, pirofosfat, dan AMP. Nah, di sini kita tuliskan hanya ada 1 ATP, tapi biasanya beberapa buku itu menyebutkan ada 2 ATP yang dibutuhkan karena di sini kita lihat bahwa pirofosfat itu ekivalenkan dengan 2 ATP. Setelah terbentuk fatty acyl-CoA, maka tahap selanjutnya adalah tahap oksidasi. Jadi proses beta oksidasi itu ada 4 tahapnya. Yang tahap pertama itu adalah oksidasi yang dibantu oleh yang dibantu oleh FAD. Kemudian tahap hidrasi, kemudian tahap oksidasi kembali yang dibantu oleh NAD+, kemudian tahap teolisis. Sekarang kita coba lihat apa yang terjadi pada tahap oksidasi. Nah, pada tahap oksidasi ini, seperti namanya, maka kita akan lihat di sini ada H, ini kita gambarkan dengan lebih
gamblang ini ada H, kemudian di sini ada H, kemudian di sini ada H, ini juga ada H. Oke. Nah, jadi untuk tahap oksidasi ini, fatty acyl-CoA ini akan mendonorkan protonnya ke FAD, sehingga nanti terbentuklah FADH. Oke. Nah, nanti proton yang mana yang akan dia donorkan? Nah, ternyata proton yang dia donorkan itu adalah proton yang ini. Nah, proses dari oksidasi pertama ini nanti akan menghasilkan N-Will-CoA pada posisi trans. Jadi dia syaratnya harus dalam bentuk posisi trans. Oke. Nah, nanti pada tahap berikutnya kita akan melakukan proses hidrasi. Nah, ini yang harus kita ingat bahwa ternyata pada tahap pertama ini kita akan menghasilkan energi. Oke, kita menghasilkan energi dalam bentuk FADH. Nah, kemudian pada tahap berikutnya kita melakukan proses hidrasi. Nah, proses hidrasi ini dibantu oleh 2 N-Will-CoA hidratase. Nah, apa yang terjadi? Jadi kita tahu bahwa H2O itu terdiri dari H+ dan OH-. Nah, nanti ikatan ganda ini, jadi nanti H2O ini akan masuk ke dalam ikatan ganda yang pada posisi trans ini. Jadi OH akan masuk pada posisi C beta, kemudian H-nya akan masuk kepada posisi C alfa, sehingga nanti terbentuklah dia 3 hidroksi asil CoA. Nah, ini angka 3 hidroksi asil CoA. Nah, pada tahap berikutnya, 3 hidroksi asil CoA ini akan dikonversi menjadi ketoasil CoA melalui proses oksidasi. Nah, di sini oksidasinya kita menggunakan apa? Nah, kita menggunakan NAD+. Nah, kita juga nanti akan menyumbangkan, jadi 3 hidroksi asil CoA ini akan menyumbangkan 2 protonnya kepada NAD+, sehingga nanti NAD+ ini akan membentuk atau berubah menjadi NADH ditambah H+. Oke. Jadi nanti hasilnya adalah kita akan menghasilkan NADH, yang kita tahu bahwa NADH ini merupakan energi. Oke, berarti sudah ada 2 energi yang kita dapatkan dari 2 tahap tadi, oksidasi pertama, kemudian juga oksidasi kedua. Terus proton yang mana yang disumbangkan? Nah, proton yang disumbangkan itu adalah proton yang ini, 1, 2. Oke, sehingga nanti gugus hidroksi ini nanti akan menjadi gugus keton dia. Jadi akan OH itu nanti dia akan kehilangan H-nya sehingga nanti dia membentuk gugus keton. Oke, nanti di tahap akhirnya adalah tahap pemutusan. Jadi dia enzim tiolase ini akan membantu pemotongan senyawa 3 ketoasil ini menghasilkan asetil-CoA. Jadi proses pemotongan ini dibantu oleh HS-CoA dan juga enzim 3 ketoasil CoA tiolase. Jadi nanti HS-CoA ini nanti akan memotong pada posisi C beta. Jadi ini C alfa, ini C beta. Jadi pada posisi C beta ini dia dipotongnya. Sehingga nanti akan terbentuklah HS-CoA. Jadi ini hasil akhir kita hasil akhir kita adalah asetil-CoA. Kemudian fatty acyl-CoA kembali. Jadi kalau tadi ada 1, 2, 3, 4 dan ada R-nya di sini, maka kalau dia sudah dipotong, maka ini yang C3 tadi. Ini C3, ini C4 tadi. Jadi C3, C4. Tapi sekarang kita hitungnya menjadi 1 lagi. 1, 2. Kemudian si fatty acyl-CoA ini kan sudah sama nanti strukturnya dengan ini. Kalau dia nanti asam lemak bebas ikatan tunggal. Jadi nanti akan masuk lagi ke tahap sini, kemudian dioksidasi kembali, kemudian dihidrasi kembali, kemudian oksidasi kembali,
kemudian diteolisis kembali, nanti akan dipotong di sini. Nah, proses ini berulang sampai nanti kita mendapatkan satuan terkecil nantinya. Nah, jadi jika kita nanti memiliki, misalnya ada 8. Misalnya kita ada 8, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jika kita memiliki 8 atom karbon, kita tahu tadi bahwa dia potongnya itu per 2 atom. Jadi di betanya, berarti ini 1, 2, berarti potongnya di sini. Kemudian 1, 2, kemudian potong di sini. 1, 2, potong di sini. Oke, kalau C kita 8, kalau asam lemak kita C-nya 8, berarti kita akan ada proses beta oksidasinya akan ada 3 kali potong. Kemudian menghasilkan asetil-CoA 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 nanti. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rumusnya adalah khusus untuk nanti asam lemak yang sudah jenuh atau berikatan tunggal, berarti rumusnya adalah CN per 2 kurang 1 sama dengan jumlah cycle beta oksidasi. Kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah asetil-CoA-nya, maka CN per 2. Maka inilah nanti asetil-CoA yang akan terbentuk. Oke, jadi kalau misalnya nanti kita punya C16, maka jumlah cycle-nya adalah 16 per 2 dikurang 1. Berarti ada 7 cycle nantinya. Beta oksidasinya, dan kita akan menghasilkan 8, 16 per 2, 8 asetil CoA. Oke, kita balik ke proses energi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa satu asam lemak bebas itu akan membutuhkan 2 ATP. Oke, dia butuh 2 ATP minus 2 ATP. Kemudian ini hanya proses aktivasi, jadi hanya 1 kali saja. Kemudian untuk satu siklus kita menghasilkan FADH 2, kemudian NADH. Berarti satu cycle ada FADH2, kemudian ada NADH. Ini satu cycle. Nah, kita coba lihat kalau seandainya senyawa kita 8 misalnya, seperti contoh kita yang pertama, ada C-nya ada 8, berarti beta oksidasinya ada 3, berarti ini kali 3. Nah, berarti berapa energi yang net energi yang kita miliki pada saat proses beta oksidasi, berarti kita punya net energinya adalah 3 FADH 2 ditambah 3 NADH dikurang 2 ATP. Terus, apa gunanya asetil-CoA? Nah, kalau ditanyakan bagaimana energi yang dihasilkan jika senyawa ini sampai ke transport elektron atau sampai ke siklus TCA, maka kalau sampai ditanyakan ke siklus TCA, maka ini adalah energi pada beta oksidasi. Nah, bagaimana dengan energi pada siklus TCA? Nah, kalau C kita 8, berarti secara otomatis
akan ada nanti 4 asetil-CoA. Kalau energi kita, kalau C8, asam lemak bebas kita C-nya 8, maka akan terbentuklah nanti 4 asetil-CoA. Nah, 4 asetil-CoA ini nanti akan menghasilkan energi. Kita tahu bahwa satu cycle-nya TCA itu akan menghasilkan 3 NADH tambah FADH tambah ATP. Nah, kalau seandainya dia ada 4 asetil-CoA, berarti dikalikanlah 4. Ini kali 4, ini kali 4, ini kali 4. Sehingga total energi yang dibutuhkan untuk asam lemak bebas C8 ikatan tunggal, maka totalnya adalah ini jadi 12. Sehingga 12 ditambah 3 berarti 15 ATP. Dan nanti akan dihasilkan, sorry, bukan 15 ATP, 15 NADH. Kemudian ini 4 FADH2 ditambah 3, 4 tambah 3 menjadi 7 FADH2. Kemudian ini ada 4 ATP, ini minus 2 ATP, maka plus 2 ATP. Oke, ini adalah suatu proses beta oksidasi jika senyawa kita itu adalah asam lemak bebas yang sudah jenuh, asam lemak bebas jenuh, kemudian dengan jumlah atom C8. Nah, nanti kalau misalnya dia jumlah atom C-nya 16, nah ini tergantung nanti tinggal dihitung aja berapa cycle dia beta oksidasinya, kemudian berapa buah asetil-CoA-nya tinggal ditambahkan, kemudian nanti dijumlahkan aja didapatkan nanti net reaksinya. Nah, nanti ketika ini masuk ke dalam transport elektron transport change atau transport elektron, maka NADH ini akan kita konversikan atau akan kita kalikan dengan 2,5 ATP. Ini akan kita kalikan dengan 1,5 ATP. Sehingga nanti akan kita dapatkan nanti total-totalnya dalam bentuk ATP. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana caranya, ini kebetulan karena C-nya genap, C8, kemudian contohnya ada C16. Nah, bagaimana kalau seandainya C-nya itu adalah C ganjil? Oke, contoh dia ada C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. COOH. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau untuk C-nya ada 5 ini, sebetulnya prosesnya sama saja seperti yang tadi. Dia diaktifasi kembali, pertamanya diaktifasi, kita aktivasi dengan HS-CoA, kemudian sehingga dia akan terbentuk nanti 1, 2, 3, 4, 5 S-CoA. Kemudian nanti dia masuk ke dalam tahap oksidasi, kemudian tahap hidrasi, kemudian dioksidasi kembali, kemudian di tahap tiolasi, tiolisis atau menggunakan enzim tiolasi. Oke, ini tahap 1, 2, 3, 4. Nah, ketika dia atom C-nya ada 5, kita potong ini
ini alfa, ini beta, berarti pemotongannya di sini. Nah, berarti akan terbentuklah nanti 1, 2, 3 CO S CoA. Oke, di bawah. Jadi nanti dia akan terbentuk, ada 2 senyawa nanti yang akan terbentuk. 1, 3, ini CO S CoA. Kemudian nanti ini adalah asetil CoA. Nah, ini CH3COS-CoA ini atau asetil CoA ini, nanti asetil CoA ini akan langsung masuk ke siklus TCA. Terus bagaimana dengan senyawa yang berikutnya ini? Nah, senyawa propionil CoA ini dalam beberapa tahap, nanti ada beberapa tahap, nanti dalam beberapa tahap nanti akan dikonversi menjadi suksinil CoE. Oke, nah nanti suksinil CoE ini akan masuk ke dalam siklus TCA lagi. Jadi si asetil CoA ini akan masuk ke dalam siklus TCA. Oke, kita lihat di sebelah kanan. Oke. Kita coba review kembali. Jadi ini adalah oksaloasetat. Oksaloasetat, kemudian ada asetil CoA nantinya. Dari manapun dia berasal, nanti akan terjadi reaksi kondensasi. Nanti HS-CoA-nya akan keluar. Kemudian nanti akan terbentuk di sini nih sitrat. Kemudian nanti reaksi berikutnya akan terbentuk isositrat. Kemudian reaksi berikutnya setelah itu isositrat akan dikonversi menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian alfa ketoglutarat kemudian dikonversi menjadi suksinil CoA. Kemudian suksinil CoA nanti akan menjadi suksinat. Nanti suksinat nanti akan menjadi fumarat. Nanti fumarat menjadi malat. Nah, nanti dari malat nanti akan membentuk oksaloasetat lagi. Nah, kita ketahui juga proses pembentukan energi itu adanya dari isositrat. Jadi nanti di sini ada NADH yang terbentuk. Kemudian ada alfa ketoglutarat ini nanti akan terbentuk lagi nanti NADH. Kemudian di suksinat ini kita akan nanti menghasilkan energi dalam bentuk setara dengan ATP. Kemudian dari suksinat ke fumarat ini nanti kita akan dapat FaDH2. Kemudian nanti dari malat menjadi oksaloasetat nanti kita akan menghasilkan NaDH2. Ini kita sebut dengan siklus TCA. Oke, nanti si asetil CoA yang kita ceritakan tadi, yang ini akan masuk ke sini. Makanya tadi kita kalikan dia, jadi dia nanti ada NaDH 1, 2, 3. Kemudian ada FaDH2, kemudian ada ATP. Makanya di sini tadi dia
kali 3 NADH, kemudian kali 1 FADH, kali 1 ATP. Nah, itu asal kenapa perkaliannya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan suksinil-CoA? Jadi nanti ketika dia senyawa senyawa asam lemak bebas kita ini yang C5 ini, yang jadi C5 ketika dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika C5 dia akan terbelah menjadi C2 dalam bentuk CH3COS-CoA, kemudian juga nanti CH3, CH2, COS-CoA atau propionil-CoA. Nanti propionil-CoA dalam beberapa tahap akan terbentuklah suksinil-CoA. Nah, suksinil-CoA ini akan masuk ke sini dia. Nah, dia akan masuk ke sini. Berarti suksinil-CoA ini juga akan menghasilkan energi. Energinya dari mana? Ya, energinya berapa? Nah, energinya ya 1 ATP, 1 FADH2, dan 1 NADH. Jadi kalau seandainya kita bertanya, berarti kalau misalnya asam lemak bebas kita ini ada C-nya ada 5, berarti ada C5, jadi ALB kita C-nya 5, berarti dia akan menghasilkan 1 beta oksidasi, 1 asetil-CoA, 1 suksinil-CoA. Beta oksidasi tadi kita akan menghasilkan 1 NADH, dan 1 FADH, 2, di hasilnya NADH ditambah FADH 2. Nah, asetil-CoA nanti akan kita hasilkan 3 NADH ditambah FADH 2 ditambah setara 1 ATP. Kemudian untuk suksinil-CoA yang kita hasilkan adalah hanya 1 NADH ditambah FADH 2 ditambah ATP. Oke, nanti tinggal dibuat net reaksinya. Jangan lupa di tahap awal dia akan ada minus 2 ATP untuk tahap aktivasi. Baiklah, itulah video kita mengenai proses beta oksidasi untuk asam lemak bebas, baik itu yang jumlah C-nya ganda maupun jumlah C-nya genap untuk asam lemak bebas yang sudah jenuh. Untuk asam lemak yang untuk asam lemak bebas yang tak jenuh kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.